Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, selamat datang buat peserta FGD Public Speaking ya. Jadi, saya mau izin perkenalan dulu sebelum menyebutkan bagaimana tujuannya, apa prosedurnya dalam FGD kali ini. Oke, perkenalkan saya Imro Awalidatul Hasanah. Saya di sini sebagai moderator. Dan untuk lebih mempererat FGD kita kali ini, bisa untuk peserta memperkenalkan diri masing-masing, mungkin bisa dimulai dari saudari Rosa Sagintra. Saya ulangi, perkenalkan saya Rosa Sagintra, umur saya 21 tahun. Bagi saya sih cenderungnya baca novel ya. Saya dari Universitas Mercubuana Yogyakarta, Fakultas Psikologi Angkatan 2018. Terima kasih. Cukup menarik ya perkenalannya. Selanjutnya mungkin dari peserta Siti Hadijah Siregar, silahkan untuk memperkenalkan diri Anda. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Hadijah Siregar. Saya berumur 20 tahun. Saya berasal dari Universitas Mercubuana. Terima kasih. Selanjutnya, saudara Kathy bisa memperkenalkan diri dan dipersilahkan. Halo, sebelumnya saya mau minta maaf soalnya di tempat saya jaringannya kurang bagus dikarenakan sekarang lagi hujan deras dan angin kencang. Perkenalkan, nama saya Katarina Rosantia Bernal, biasa dipanggil Keti, umur saya 20 tahun, asal saya dari Universitas Mercubuana angkatan 2018. Hobi saya kalau nggak dengerin lagu berarti nyanyi, suka nyanyi gitu. Terima kasih. Oh, ternyata peserta FGD kali ini dari Universitas Mercubuana semua ya, dari Fakultas Psikologi juga. Oke, baik. Sebelumnya saya akan menyebutkan nih, apa sih sebenarnya tujuan dari FGD kali ini. Untuk FGD kali ini, pertemuan ini untuk mengetahui apakah peserta itu memahami dan mengerti apa sebenarnya public speaking dan melatih untuk kita dapat percaya diri di depan umum. Jadi untuk melatih kemampuan kita, gimana sih cara public speaking yang baik itu, dan nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Untuk itu, saya membacakan beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam Room Meet ini. Yang pertama, peserta dilarang mengaktifkan mikrofon saat acara sedang dimulai, kecuali peserta diperkenankan untuk berbicara. Kedua, peserta wajib mengaktifkan kamera. Tiga, peserta dilarang menyebarluaskan informasi ini kemanapun sekalipun itu lewat sosial media. 4. Peserta diwajibkan izin terlebih dahulu saat akan meninggalkan room. 5. Peserta dilarang makan saat kegiatan berlangsung. 6. Peserta dilarang bermain alat elektronik apapun. 7. Acara ini tidak ditujukan untuk mendengarkan atau memberikan ceramah kepada peserta. Diharapkan peserta untuk berpendapat mengenai pertanyaan yang akan saya tanyakan, karena jawaban sangatlah penting. 8. Fasilitator akan menanyakan pertanyaan yang sudah disiapkan. Begitulah tadi prosedurnya. Apakah sudah paham dengan prosedur Meet kita kali ini? Sudah paham. Sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah ada yang ingin ke toilet? Untuk saat ini belum, Kak. Oke, apakah kita bisa mulai?
acara FGD Public Speaking ini? Perkenalan dulu kakaknya. Oh, perkenalan dulu. Jadi tadi perkenalannya kurang lengkap ya? Oke, saya ulangi lagi ya. Aku Haidatul Hasanah, umur saya 21 tahun. Hobi saya menulis. Dan saya tinggal di Lampung. Dan saya kuliah juga di Jogja. Tepatnya di Univ Mercu Buana Yogyakarta juga. Terima kasih. Apakah bisa dimulai pertanyaannya atau masih ada yang ingin disampaikan? Apa yang belum jelas ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Ya, Rosa, saudari Rosa. Kalau mau izin nanti, misalnya mau izin ke toilet, itu bisa lewat room chat atau gimana ya, Kak? Makasih. Oh, kalau izin ke toilet, bisa menggunakan room chat. Terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup. Mungkin peserta Siti Hadijah atau peserta Kathy ada yang ditanyakan? Cukup Kak, cukup. Oke. Mulai ya. Bisa. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang public speaking? Mungkin saudari Siti Hadijah Siregar bisa open mic dan berbicara tentang pendapatnya. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Menurut yang saya ketahui tentang public speaking itu adalah suatu kemampuan yang harus kita miliki ketika kita berbicara di depan umum, seperti misalnya kita mau berpidato. Jadi itu public speaking sangat penting. Sekian, itu saja yang saya ketahui. Terima kasih. Suaramu. Mungkin pertanyaan yang tadi yang dijawab oleh Mbak Siti Hadijah sekarang bisa dijawab oleh peserta Rosa Sagindra. Dipersilakan. Baik, menurut saya kalau public speaking itu secara garis besarnya itu kemampuan untuk berbicara di depan umum, entah itu pengolahan kata atau penggunaan kata yang saya ketahui secara umum sih, Kak. Terima kasih. Oke, selanjutnya peserta saudari Kathy, silakan menjawab pertanyaannya. Dipersilakan. Nah, kalau menurut saya public speaking dia sama seperti saudari Siti sama saudari Rosa, di mana kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum. Tapi di situ kita, kalau menurut saya di situ kita dituntut juga untuk bagaimana mengelola tata bahasa kita, ekspresi kita dan lain-lainnya, gitu menurut saya. Baik, lanjut ya ke pertanyaan nomor 2. Menurut Anda, apakah manfaat dari public speaking? Untuk jawabannya bisa dimulai dari saudari Rosa. Dipersilakan. Bisa diulang pertanyaannya? Ya, baik. Menurut Anda, apakah manfaat dari public speaking? Saya jawab. Kegunaan public speaking itu sangat banyak sekali, contohnya saja kayak melatih kepercayaan diri, terus kayak penggunaan dan pengolahan bahasa apa yang akan kita bicarakan di depan umum itu menurut saya mudah karena banyak ambil contoh diri saya sendiri kalau
pikiran saya itu tidak dinotis sama orang lain, jadi mereka tidak tahu atau kurang percaya diri gitu. Manfaatnya sebenarnya kayak itu contohnya seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang sama, masih pertanyaan yang sama, bisa dijawab oleh peserta Siti Khadijah. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Menurut saya, manfaat dari public speaking itu salah satunya yaitu membantu kita meningkatkan rasa percaya diri kita. Misalnya kita di dalam public speaking itu kan kita harus berbicara di tempat umum. Kalau kita berbicara di tempat umum, kita harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi atau yang cukup. Jadi kita tidak gugup, tidak demam panggung juga. Oleh karena itu, dengan mempelajari public speaking ini, kita juga akan belajar cara meningkatkan rasa percaya diri kita. Selanjutnya, manfaat public speaking lainnya itu kita juga bisa belajar caranya merangkai kata agar orang lain bisa nyambung sama apa yang kita sampaikan juga, mengolah kata juga, yaitu dan udah sih menurut saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian masih pertanyaan yang sama ya. Peserta terakhir yaitu peserta Kathy. Dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih. Kalau menurut saya, pendapat saya sama seperti Mbak Rosa sama Mbak Siti, di mana manfaatnya itu untuk melatih kita untuk bisa bicara di depan umum. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, public speaking juga manfaatnya sangat besar untuk kita, bagaimana kita bisa mengelola kata kita, terus itu sama seperti yang tadi Mbak Siti bilang, terus Mbak Rosa bilang, pokoknya manfaatnya sangat bagus untuk melatih kita berbicara di depan umum. Sekian. Terima kasih atas jawabannya. Dan ternyata memang banyak sekali manfaat dari public speaking selain kita melatih kepercayaan diri kita, tapi kita mampu berbicara dengan orang lain, komunikasi yang baik tentunya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Menurut Anda, apakah kemampuan public speaking Anda sudah bagus? Untuk pertanyaan ini bisa dimulai dari peserta Kathy. Silakan dijawab. Kalau untuk sekarang, public speaking saya masih belum bagus menurut saya, karena saya masih sering gugup, masih sering salah menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Terus pokoknya untuk saat ini belum begitu bagus public speaking saya, dan saya berharap setelah mengikuti pelatihan ini saya bisa menjadi sedikit lebih baik. Terima kasih. Oke. Selanjutnya peserta Rosa bisa menjawab pertanyaan dari saya. Bisa dimulai dari sekarang. Baik, menurut saya sekarang ini saya belum coba bagus dalam kemampuan public speaking, karena saya juga masih sering grogi, gugup, dan saya kadang belum bicara di depan umum. Makanya saya cenderung untuk lebih banyak menyimak daripada harus mengeluarkan pendapat, karena kadang saya merasa grogi dan jadi kayak sebelumnya mungkin saya banyak yang ingin saya utarakan, katakan, atau apapun. Saya merasa semua pertanyaan yang ada di pikiran saya tiba-tiba menghilang begitu saja. Untuk saudara Siti bisa menjawab pertanyaan dari saya. Sekarang dipersilakan. Ya, menurut saya kemampuan public speaking saya
masih kurang bagus karena kekurangan saya itu yaitu dalam rangkai kata saya masih kurang, yaitu dalam bahasanya masih ada campur orang ini. Jadi bahasa saya itu masih kurang, dalam penyampaiannya itu mungkin masih kurang dapat dipahami oleh orang lain. Selain itu saya juga sering merasa gugup juga, masih panas dingin ketika sebelum melakukan public speaking. Saya pasti selalu merasa panas dingin sebelumnya. Seperti itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban kalian. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah ada yang ingin ke toilet? Untuk saat ini saya belum. Belum, Kak. Bisa kita lanjutkan pertanyaan berikutnya? Bisa. Bisa. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Anda pernah merasa grogi, gugup, dan khawatir ketika berbicara di depan umum? Dan menurut Anda, apa penyebabnya? Bisa ditebak pertanyaan dari saya? Oke, bisa dijawab dari peserta Siti Hadijah dan dipersilahkan. Wah, pertanyaannya bagus sekali. Pastinya saya sering banget merasa gugup, itu grogi atau apa itu sering banget, dan itu menurut saya penyebabnya itu mungkin karena saya kurang persiapan juga sebelum public speaking itu, dan ya intinya saya emang sering gugup sih. Terima kasih. Baik. Selanjutnya bisa dijawab oleh peserta Kathy. Silakan. Kalau saya sering sekali gugup kalau misalnya berbicara di depan umum, atau enggak kalau misalnya lagi rame, pasti selalu malu, gugup, keringat dingin, sama kayak yang Mbak Siti bilang tadi. Nah, terus itu kalau menurut saya kenapa saya sering begitu, yang pertama karena saya malu karena mungkin karena persiapannya belum baik. Terus dari segi misalnya kan kita di Jogja, kuliah di Jogja, terus saya dari timur. Nah, kalau misalnya saya mau presentasikan di depan kelas, saya suka malu sama fisik saya, dikarenakan banyak orang bla bla bla. Jadi dari situ saya suka kayak malu, terus jadi gugup kalau berbicara di depan umum kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya untuk Mbak Kathy. Selanjutnya, pertanyaan yang sama dan akan dijawab oleh peserta Rosa. Bisa dimulai dari sekarang. Itu pertanyaan sih sangat sering melakukan hal tersebut. Kadang apa yang saya ingin katakan setelah saya berbicara di depan umum, dan tiba-tiba pikiran saya sudah hilang blank, tidak tahu mau ngomong apa gitu. Terus penyebabnya mungkin karena saya kurang melatih public speaking saya, terus pengelolaan kata dan bahasanya juga kurang. Menurut saya juga rasa percaya diri itu kadang. Mohon maaf dari Ocha, suaranya agak dibesarkan sedikit ya, karena ini menggunakan mic jadi kurang besar nantinya bagi peserta lain. Terima kasih. Oke. Dari awal atau diulang saja ya? Dari awal juga tidak apa-apa, diulang juga tidak apa-apa. Oke. Menurut saya masih sering
Karena banyak penyebabnya. Saya kurang latihan untuk public speaking, berbicara di depan umum seperti itu. Terus saya kurang berlatih dalam mengelola bahasa dan kalimat untuk menyuarakan apa yang ingin saya katakan di muka umum. Terus saya juga masih kurang percaya diri bila harus ngomong di depan umum gitu. Terima kasih. Baik, pertanyaannya masih ada lagi ya. Cukup mungkin gimana nih sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Apakah Anda sebagai peserta merasa grogi saat menjawab pertanyaan dari saya? Bisa tarik nafas dulu dalam-dalam terus kemudian keluarkan. Bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, bagaimana cara kamu mengatasi perasaan grogi hal tersebut? Mungkin pertanyaannya bisa dimulai dari saudari Gati. Dari saya sendiri untuk mengatasi kegugupan, misalnya sebelum saya naik panggung, kalau misalnya saya melakukan pidato, berarti saya satu lompat-lompat kecil di belakang panggung untuk menghindari keringat dinginnya, terus groginya kayak gitu. Itu kalau misalnya saya melakukan pidato, terus kalau misalnya saya melakukan presentase, kalau nggak cubit-cubit sama teman berarti diam-diam terus tarik napas panjang, habis itu udah kalau udah berbicara berarti situnya udah aman. Oke, menarik juga ya cara dari peserta Katie ini, karena dia harus olahraga dulu loh. Terus cubit-cubit dulu. Ini yang dicubit temennya, dirinya sendiri ya. Kalau misalnya presentasi paling enggak itu cubit-cubit sama teman, tapi kalau misalnya melakukan pidato berarti lompat-lompat di belakang panggung. Oh gitu. Unik sih caranya peserta Katie. Oke, lanjut peserta Rosa mungkin bisa menjelaskan apa yang bisa dia lakuin supaya tidak grogi. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, kalau dari saya biar nggak grogi biasanya saya tarik nafas, kan banyak gitu kayak gitu berulang-ulang sampai saya rasa deg-degannya hilang. Habis itu biasanya saya melakukan kayak pempercayaan diri terhadap diri saya sendiri. It's okay, akan baik-baik saja. Aku selalu gitu sih biasanya biar nggak grogi. Terus selalu berpikir apa yang saya katakan pasti dari banyaknya orang pasti salah satu ada yang memperhatikan saya. Itu aja sih biar nggak terlalu gitu. Terima kasih. Baik, mungkin ada cara-cara yang tersendiri gitu ya di antara kalian. Karena kalau misalnya mau berbicara di depan umum, kita harus nyari cara supaya kita tuh nggak grogi gitu kan. Kemudian dari peserta Siti Hadijah bisa dijelaskan dan bisa dimulai dari sekarang. Cara saya untuk mengatasi gugup sih biasanya saya itu tarik nafas dulu, terus tenangin diri saya dulu. Misalnya saya gugup banget sampai keringat dingin itu, biasanya saya itu mulut saya mulai kaku, tangan saya mulai kaku. Jadi saya berusaha menggerakkan badan saya, menggerakkan mulut saya. Biasanya mulut saya itu kaku banget sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi saya berusaha menggerakkannya.
Terus saya berusaha juga minum air putih juga biar lebih tenang aja sih. Udah seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Cukup unik-unik sih cara kalian gimana biar bisa mengatasi grogi saat melakukan public speaking. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya. Menurut Anda, apakah penting belajar lebih banyak? Mungkin bisa dimulai dari Saudara Siti. Dipersilakan untuk membuka mic-nya. Ya, menurut saya sangat-sangat penting sih pembendaharaan kata, karena dalam public speaking ini kita harus menyampaikan dan apa yang kita sampaikan itu harus bisa tersampaikan dengan baik ke orang lain. Nah, jadi pembendaharaan kata ini sangat penting karena dia bisa membantu kita untuk merangkai kata-kata agar kata-kata yang kita sampaikan itu masuk ke orang yang kita berikan public speaking-nya itu. Jadi mereka paham apa yang kita sampaikan. Seperti itu sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, peserta Siti. Selanjutnya, peserta Kathy bisa mulai jawabannya dengan mengaktifkan mic-nya. Jadi pendapat saya sama seperti Mbak Siti tadi, melakukan pembenaran kata itu sangat bagus karena misalnya atau di depan banyak orang. Nah, saat kita melakukan presentasi kan ada kata-kata ilmiah yang kita gunakan. Nah, orang-orang di situ belum tentu paham sama bahasa ilmiah yang kita gunakan. Dengan melakukan pembenaran kata, kita mampu menyederhanakan bahasa ilmiah tersebut ke bahasa yang lain agar mudah untuk dipahami. Kayak gitu. Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan ini yang belum jawab peserta Rosa ya. Dipersilakan untuk peserta Rosa membuka mic dan menjawab pertanyaannya. Baik, menurut saya juga sependapat dengan Saudara Siti Hadijah dengan Kathy. Menurut saya itu sangat penting karena di mana kita semisal kita harus melakukan public speaking kan di depan orang. Nah, tujuannya itu agar semua orang yang kita yang sebagai audiens itu paham apa yang kita bicarakan, apa maksud dan tujuan kita bicara hal tersebut. Jadi itu menurut saya sangat penting sih. Baik, kita ke pertanyaan terakhir ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Apa Anda merasa public speaking ini sangat diperlukan bagi Anda? Untuk jawabannya bisa dimulai dari Saudari Kathy. Bisa dipersilakan untuk membuka mic-nya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, perlu atau tidak kita melakukan pelatihan public speaking? Menurut saya sangat perlu karena itu kita untuk bicara di depan umum, melatih kita untuk bisa memperbanyak pembendaharaan kata. Intinya untuk melatih kita bagaimana kita bisa berbicara di depan umum dengan baik. Kalau itu menurut saya. Kemudian, terima kasih ya. Baik, terima kasih Saudara Kathy telah menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin saya akan mengulang pertanyaannya. Apa Anda merasa public speaking ini sangat diperlukan? Dan untuk Saudari Siti Hadijah bisa open mic untuk menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, public speaking ini sangat diperlukan karena public speaking ini bisa membantu kita untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Public speaking ini kan kita akan belajar caranya untuk merangkai kata, pembendaharaan kata juga.
terus caranya mengatasi gugup atau demam panggung. Jadi menurut saya public speaking ini sangat penting atau sangat perlu untuk kita. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya bisa dijawab oleh Saudari Rosa. Apakah pertanyaannya masih diingat? Diulang, Kak. Baik, saya akan mengulang lagi ya. Apa Anda merasa public speaking ini sangat diperlukan? Bisa diterima, Saudari Rosa? Bisa, Kak. Menurut saya itu pelatihan public speaking ini menurut saya pribadi ya itu sangat-sangatlah penting karena saya pribadi sangat memerlukan pelatihan ini yang tentunya nanti akan berguna juga untuk pengembangan diri saya di mana untuk melatih public speaking saya agar saya bisa berkomunikasi atau berbicara di depan umum agar lebih baik gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas semua jawaban-jawaban pertanyaan dari saya. Ternyata nggak terasa kita udah menjawab 7 pertanyaan. Dan apakah dari 7 pertanyaan ini adakah pertanyaan yang sangat-sangat membuat kalian merasa lebih mengenal public speaking atau bagaimana? Bisa dijelaskan atau bisa ditanyakan dan bisa didiskusikan juga. Silakan untuk peserta yang ingin mengungkapkan pendapatnya boleh membuka mikrofonnya. Izin bertanya, Kak. Iya, silakan Saudari Rosa. Kan tadi banyak teman-teman juga mengungkapkan bagaimana cara personal individu itu mengatasi grogi atau demam panggung dan sebagainya saat melakukan public speaking gitu. Apakah dari yang disebutkan tadi itu apakah berhasil? Karena saya sudah melakukan treatment yang saya percayai, tapi itu kurang maksimal gitu efeknya bagi saya. Tetap aja kayak rasa gugup itu tuh muncul terus, jadi kayak efeknya tuh cuma sedikit dan cuma tahan beberapa detik saja, habis itu udah mulai beli dan gugup dan lain-lain itu. Terima kasih. Sebelum saya menjawab, adakah dari teman-teman yang bersedia mungkin mengungkapkan pengalamannya, bisa pengalaman saat ingin melakukan public speaking? Ada yang ingin menyampaikan lebih dahulu? Terima kasih. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, sebelum saya melakukan pidato di depan umum, nah saya kan tadi saya loncat-loncat kecil di belakang panggung. Nah itu memang benar saya lakukan dan manfaatnya dan hasilnya memang bagus. Saya jadi pede, percaya diri saya jadi baik lagi. Terus setelah saya bicara di depan umum, karena banyak audiens yang melihat saya, terus mereka kayak mendengar saya berbicara, akhirnya dari situ saya pede karena Oke, baik. Cukup menarik jawaban dari peserta Kathy. Dan itu berhasil ya, langkah-langkah Anda dalam mengatasi ketika grogi dalam public speaking, dalam berbicara di depan. itu berhasil dan sering saya lakukan ketika saya gugup. Terus kalau misalnya di saat kuliah, yang tadi saya bilang sering cubit-cubit sama teman, itu emang iya. Teman-teman saya juga, karena kalau misalnya kita sama-sama gugup, kita sering kayak bisik-bisik, iya aku gugup, kayak gitu. Dari situ kayak kita kuat lagi, saling menguatkan, jadi kita bisa percaya diri lagi, kayak gitu. Kita kan pernah dicubit. Kadang
ada sih yang marah sakit-sakitnya, tapi enggak kok. Enggak sampai lama marahnya. Saya marah, Baik. saya. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari peserta Siti sebelum saya menambahkannya. Ya, berdasarkan pengalaman saya sih, cara saya mengatasi gugup saya itu dengan cara menggerakkan tangan dan menggerakkan bibir. Dan menurut saya itu sangat cukup berhasil karena ketika saya gugup, bibir saya itu kaku, tangan saya itu kaku. Jadi ketika saya mencoba menggerakkannya, jadi saya menjadi lebih rileks, lebih tenang. Seperti itu sih menurut pengalaman saya, dan itu menurut saya berhasil. Jadi saya jadi lebih rileks. Terima kasih. Oke. Gimana nih menurut peserta Rosa nih? Apakah ada yang ingin dilakuin nih cara-cara di antara peserta Keti dan peserta Siti? Apakah ada yang menarik untuk dilakukan oleh peserta Rosa? Mungkin jawaban dari teman-teman itu tergantung pada per individunya ya. Karena ada kadang terus tarik nafas itu udah langsung relax gitu. Tapi ada juga individu yang udah melakukan berbagai cara. Entah itu yang sudah biasa ataupun yang luar biasa, itu kadang kayak merasa aja gugup grogi saat berbicara di depan umum. Jadi kesimpulan yang saya tarik dari yang tadi itu, menurut saya itu tergantung per individunya sih menurut saya. Oke, baik. Oke, saya ngomongin tentang public speaking, tentang cara mengatasi supaya tidak grogi nih. Saya juga punya tips supaya tidak grogi dalam berbicara di depan umum. Jadi yang pertama itu kalian tuh harus bisa materi. Jadi materinya itu jangan dihafal, tapi kalian itu cukup untuk kan kalian paham lah, intinya paham dengan materi. Kemudian ketika kalian sedang berdiri, itu kan dikelilingin tuh sama orang-orang banyak. Jadi kalian tuh cukup natap ke depan, terus nggak usah, kalian tuh harus percaya bahwa mereka tuh juga kayak gitu sebenarnya gitu. Terus anggap aja dia tuh nggak ada gitu. Makanya deh kalian tuh sering-sering berlatih di depan cermin tuh biar bicara kalian tuh cepet, lancar, terus kalian lebih percaya diri. Kalau kalian udah bisa percaya diri, terus kalian paham dengan materinya, maka kalian juga kayak gugup tuh cuma sebentar, terus nanti lama-kelamaan apa yang akan kalian bicarain itu lanjut gitu. Jadi nggak perlu tadi materinya apa ya, tadi materinya apa gitu. Nggak perlu tanya-tanya, tapi kalian juga nanti akan bisa kok ngomong sendiri dengan alurnya gitu. Jalannya itu akan bisa lurus gitu. Jadi kalian nggak perlu ini materinya apa gitu. Baik, mungkin itu sih tips dari saya. Ada lagi yang ingin didiskusikan mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Silakan open mic, mungkin ada 7 pertanyaan tadi yang ingin disampaikan kembali. Apakah tidak ada? Oke, dari apa yang kita diskusikan tadi, saya menyimpulkan bahwa ternyata masih kendala-kendala kita itu terjadi itu grogi, terutama tuh grogi. Mungkin karena public speaking ini kita karena kurang percaya diri ataupun kita merasa insecure. Harapan saya bagi peserta di sini semoga dapat bisa melatih public speaking-nya lagi atau dengan menggunakan tata bahasa yang baik, terus bahasa-bahasanya diperbanyak agar kita tuh juga dapat berbicara di depan umum dengan baik. Oke, itu tadi diskusi FGD kali ini.
Terima kasih untuk para peserta yang telah bisa menghadiri FGD kali ini dengan tema public speaking. Saya sebagai moderator mungkin banyak sekali kesalahan-kesalahan dan cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.